Update ancaman gelombang air laut Jawa Barat hari ini capai 5 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan perakiraan gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Jawa Barat berdasarkan dari keterangan resmi BMKG dalam perakiraan tinggi gelombang air laut pada perairan utara Jawa Barat setinggi 0,1 meter sampai 1,5 meter. Sedangkan perakiraan tinggi gelombang air laut pada perairan selatan Jawa Barat mencapai 2,5 meter sampai dengan 5,0 meter. Perakiraan tinggi gelombang perairan utara Jawa Barat 0,1 meter 1,5 meter. Perairan selatan Jawa Barat 2,5 meter 5,0 meter. Tulis BMKG. Untuk diketahui, update informasi perakiraan ancaman gelombang air laut Jawa Barat juga dapat dilihat di laman resmi BMKG. BMKG imbau masyarakat NTT waspada potensi gelombang tinggi beberapa hari ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi gelombang hingga 5 meter atau berkategori sangat tinggi berpeluang di dua perairan laut di Nusa Tenggara Timur NTT dalam beberapa hari ke depan. Gelombang laut sangat tinggi berkisar antara 4-5 meter berpeluang melanda wilayah perairan laut di Selat Sumba bagian barat, Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu, kata Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Teno Kupang BMKG Syaiful Hadi. Melalui keterangan persnya, ia mengatakan hal itu berkaitan dengan peringatan dini gelombang tinggi di perairan laut NTT yang berlaku. Syaiful mengatakan potensi gelombang dengan kategori sangat tinggi tersebut perlu diwaspadai karena berisiko tinggi terhadap pelayaran kapal-kapal kargo maupun kapal pesiar. Oleh sebab itu pihak operator kapal perlu meningkatkan kewaspadaan saat melintasi dua titik wilayah perairan di NTT. Selain potensi gelombang sangat tinggi, sejumlah titik wilayah perairan laut lain juga berpeluang dilanda gelombang dengan kategori tinggi 2,5-4 meter, yaitu perairan utara Pulau Flores, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, Selat Flores Lamakera, Selat Alor Pantar. Potensi gelombang tinggi, kata dia, juga perlu diwaspadai karena beresiko tinggi terhadap pelayaran kapal feri. Lebih lanjut, ia menjelaskan pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan bergerak dari arah barat daya ke barat laut dengan kecepatan 8-30 knot. Kecepatan angin tertinggi juga terpantau terjadi di dua wilayah di NTT, yaitu Laut Flores dan Selat Sumba. Selain di perairan selatan Jawa, Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan. Syaiful mengingatkan masyarakat terutama operator kapal maupun para nelayan di NTT agar terus mencermati kondisi cuaca maritim ketika hendak melakukan pelayaran agar terhindar dari bahaya yang mengancam keselamatan. Cuaca ekstrim di Bali, BMKG minta waspada angin kencang gelombang tinggi. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 3 Denpasar mengimbau masyarakat Bali untuk waspada terhadap hujan lebat yang disertai angin kencang. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di sektor bahari juga diminta hati-hati terhadap potensi gelombang tinggi. Prakirawan BMKG 3 Denpasar, Kadek Setiawati menyebut cuaca ekstrim diprediksi masih berlangsung hingga 2 hari ke depan. Berdasarkan data kecepatan angin maksimum mencapai 35 knots atau sekitar 60-70 km per jam. Untuk 2 hari ke depan paling tinggi wilayah Bali bagian selatan, imbuhnya. Dijelaskan, angin kencang yang terjadi di beberapa wilayah dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh adanya siklon tropis Eli. Siklon tropis Eli muncul di daratan utara benua Australia atau sekitar 960 km sebelah tenggara Kupang. Fenomena ini menyebabkan terjadinya peningkatan angin di bagian utara dan khususnya di selatan Bali. Imbuhnya, sebelumnya, Korbit Data dan Informasi BMKG Wilayah 3 Denpasar, I Nyoman Gede Wiryajaya menjelaskan gelombang tinggi juga patut diwaspadai dalam 2 hari ke depan.